23 kantong PKL. Berarti kalau kita lebih spesifik dan konkret, dalam tahun 2013 sampai 2014 targetnya selesai berapa kantong, Pak? Kalau kita tadi saya sampaikan tahun ini kira-kira ada 4.100 yang akan kita tata, kita tertibkan dan kita tata 4.100. Tapi yang tadi yang PKL 78.000 itu kan ada yang juga mobile ya, tidak mempunyai tempat dengan bedeng atau dengan warung kan tidak. Ada yang juga gerobak keliling juga, iya itu juga gitu. PKL. Kemudian ada yang sepeda misalnya kayak kopi itu juga jumlahnya total seperti, sehingga kita minta nanti di dalam data itu terinci mana yang naik sepeda, mana yang hanya gerobak yang mobile, kemudian mana yang punya warung, itu yang nanti yang akan kita garap menjadi lebih kelihatan, terinci dan lebih detail. Sehingga kayak tahun ini kita akan siapkan 500 gerobak yang sudah kita desain. Kita pengen yang benar dulu, gerobak itu betul-betul ada sebuah karakternya, kemudian nanti akan seragam. Kalau memang itu dilihat bagus dan digunakan juga enak, baru kita lipatkan jumlahnya. Bisa lipat 10 kali, bisa lipat 20 kali, nggak ada masalah. Sambil misalnya ada foto Jokowi sama Ahok itu biar kepilih lagi 5 tahun lagi. Gambarnya di gerobak itu ada ondel-ondel. Warna-warni ondel-ondel, kemudian di kepalanya sini Jokowi. Kemudian ondel-ondel, kalau Jokowi kan ganteng. Kemudian ada ininya logo pemerintah Provinsi DKI, hanya itu aja, nggak ada. Dan saya sampaikan, saya nggak akan pasang foto, nggak akan pasang gambar, nggak akan pasang baliho, nggak akan pasang billboard. Ya, Bapak nyindir mantan gubernur Pak Ahok. Bukan. Yang dulu di mana-mana ada fotonya. Saya selama 8 tahun saat itu waktu jadi wali kota juga saya melarang itu, saya nggak boleh. Yang ditonjolkan itu programnya. Yang ditonjolkan itu pelayanan publiknya apa yang mau digarap. Sehingga masyarakat tahu. Bukan orangnya. Atau Bapak ngerasa sudah cukup populer, jadi nggak usah pasang wajah di mana-mana? Bukan, memang itu. Tapi Bapak ngerasa nggak sih Bapak populer? Memang sudah saya lakukan 8 tahun yang lalu gitu. Jadi ya kenapa harus saya ganti, harus masang-masang, enggak. Menurut saya membangun sebuah personal brand tidak dengan harus pasang-pasang seperti itu. Kalau tadi Bapak katakan soal PKL itu satu hal ya, tapi ada masih banyak hal lain. Di antaranya soal kesejahteraan masyarakat yang kemudian turunannya banyak sekali. Sekarang kita ajak Bapak dan pemirsa juga untuk melihat sebuah video dari warga yang akan mengungkapkan sesuatu dan ingin dijawab oleh Pak Jokowi. Silakan. Jokowi bisa merubah Jakarta. Terus apa yang belum jadi mau dijadiin itu bagus. Yang belum selesai diselesaikan. Mudah-mudahan jadi ya kita juga dukung lah. Kalau kayaknya sih daerah sini belum ada ya. Surat sehat itu mungkin udah ada, cuman belum ada yang pakai. Itu adalah pertanyaan dari warga dan memang salah satu program Pak Joko Widodo di bidang kesejahteraan masyarakat adalah di bidang kesehatan. Ada Kartu Jakarta Sehat, Kartu Jakarta Pintar. Tapi kemudian Kartu Jakarta Sehat ini banyak dapat kritik, Pak. Misalnya rumah sakit jadi kewalahan nerima pasien karena pasien yang tadinya tidak mampu berobat menjadi seperti punya asuransi pegangan. Kemudian soal gaji dokter, saya mau tanya dulu soal kemampuan rumah sakit dulu, Pak. Jangan-jangan Bapak ini ingin ngasih banyak buat masyarakat, tapi rumah sakitnya nggak sanggup. Gini, jadi data yang kita punya ya, setelah ada Kartu Jakarta Sehat ini, pasien yang masuk ke rumah sakit itu melonjak menjadi 500.000 lebih. Ini supaya tahu. Kemudian dapat dibayangkan, kalau kartu ini tidak ada, 500.000 orang itu hanya sakit dan diam di rumah. Bisa ada yang meninggal, bisa aja sakit terus di rumah. Hanya kan kita nggak ngerti itu meninggal karena sakit, tapi nggak pernah terdata. Tapi di rumah mereka 500.000 lebih itu. Apakah kita akan nunggu sampai ruangan rumah sakit itu selesai?
Apakah kita nunggu sampai kesiapan ICU di rumah sakit selesai? Kan tidak seperti itu. Kalau ini memang sudah kita hitung. Dan butuh keberanian untuk memutuskan seperti ini. Sambil kalau saya ini putuskan, ini jalanin, sambil rumah sakit dan pelayanan yang ada di puskesmas itu diperbaiki. Tidak menunggu yang 500.000 itu tergeletak di rumah karena sakit dan nggak bisa mengakses kesehatan di rumah sakit atau di puskesmas, nggak seperti itu. Kemampuan rumah sakit ini belum sebanyak antusiasme warga menggunakan kartu Jakarta Sehat. Dan itu menurut saya bagus. Bagus artinya warga sadar akan kesehatannya. Pergi ke rumah sakit. Tetapi memang ruangannya kurang Sehingga kita putuskan saat itu pada bulan Januari, kelas 2 kita potong semuanya jadi kelas 3. Ada 380 kamar yang turun dari kelas 2 menjadi kelas 3. Ya memang harus ada keputusan lapangan seperti itu. Tetapi sekali lagi pilihannya seperti yang tadi saya sampaikan. Kalau ini tidak dikeluarkan, artinya ada 500.000 orang yang di rumah tidak bisa mengakses kesehatan ke rumah sakit. Targetnya kan adalah 50%-an warga DKI yang akan dapat kartu Jakarta Sehat. 4,7, bukan target. 4,7 karena dari data yang ada di kita. Yang miskin itu 3,8%, yang rentan miskin itu ada 37%. Dan itu gede sekali, artinya kan 42% kan. Ini yang harus diselesaikan, sehingga yang diberikan itu yang diprioritaskan yang miskin sama yang rentan miskin. Tetapi sistem ini adalah kalau kita sakit itu datang ke puskesmas, kemudian mendaftar ini dan nanti akan diberi ini. Kemudian dari puskesmas dirujuk lagi ke rumah sakit. Jadi jenjang rujukannya kita buat seperti itu. Memang kemarin bludak itu karena banyak masyarakat yang belum tahu, sehingga langsung dari rumah langsung ke rumah sakit. Rumah langsung ke rumah sakit. Jadi sakit anget saja langsung ke rumah sakit. Sakit mau ke puskesmas? Iya, tidak ke puskesmas. Sekarang sistemnya sudah kita perbaiki, kita perketat, sehingga kalau hanya sakit panu, sakit anget itu ya ke puskesmas cukup, nggak usah langsung ke rumah sakit itu. Sehingga rumah sakit nggak bludak. Sekarang sudah mulai kok kelihatan langsung anjlok. Karena sudah ditangani di puskesmas, di kesehatan dasarnya ditangani di puskesmas. Itu pun kalau ini nanti akan kita lakukan lagi yang namanya dokter keluarga, dokter masyarakat, ini akan mengurangi lagi. Artinya apa, yang sakit kecil-kecil itu akan ditangani oleh dokter keluarga, kemudian mereka juga, dokter-dokter ini juga akan menyampaikan kampanyenya untuk hidup sehat, pola makan yang sehat, lingkungan yang sehat, ini akan mengurangi banyak sekali. Karena memang target kita itu pencegahan.